Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Yusianti dengan NIM F1C1191036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biokimia 1 dengan judul hormon. Definisi hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Hormon seks merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar seks dan kelenjar adrenalin langsung ke dalam aliran darah. Mereka secara sebagian bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin, janin, dan bagi perkembangan organ seks yang normal. Mereka juga memulai pubertas dan kemudian memainkan peran dalam mengatur perilaku seksual. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya, pertumbuhan pada pemaksaan seksual. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepas langsung ke aliran darah, walaupun ada jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Penggolongan hormon berdasarkan senyawa penyusunnya. Berdasarkan sifat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu hormon peptida, diantaranya hormon-hormon hipotalamus, angiotensin, somatostatin, gastrin, sekretin, kalsitonin, dan lainnya. Hormon yang termasuk dalam kategori steroid ialah testosteron, estrogen, progesteron, dan kortikosteroid. Hormon yang merupakan turunan tirosin adalah noradrenaline, adrenalin, trioksin, dan triiodotironin. Contoh hormon tumbuhan adalah hormon auksin. Rumus molekulnya C10H9O2N. Terdapat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, contoh hormon hewan atau tumbuhan adalah serotonin. Rumus strukturnya adalah C10H12N2O. Terdapat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, contoh hormon pada manusia yaitu dopamin dengan rumus strukturnya C8H11NO2. Dopamin adalah salah satu senyawa kimia organik yang berasal dari keluarga katekolamin dan fenetilamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang memainkan beberapa peran penting dalam otak dan tubuh. Ini adalah bahan kimia organik dari keluarga katekolamin dan fenetilamin. Dopamin merupakan sekitar 80% dari kandungan katekolamin di otak. Ini adalah amina yang disintetis dengan menghilangkan gugus karboksil dari molekul kimia prekursornya, LDOPA, yang disintesis di otak dan ginjal. Dopamin juga disintesis pada tumbuhan dan sebagian besar hewan. Di otak, dopamin berfungsi sebagai neurotransmitter, zat kimia yang dilepaskan oleh neuron atau sel saraf untuk mengirim sinyal ke sel saraf lain. Neurotransmitter disintesis di daerah tertentu di otak, tetapi mempengaruhi banyak daerah secara sistematik. Otak mencakup beberapa jalur dopamin yang berbeda. Salah satunya memainkan peran utama adalah komponen motivasi perilaku yang dimotivasi oleh penghargaan. Antisipasi sebagai beberapa jenis penghargaan meningkatkan tingkat dopamin di otak, dan banyak obat adiktif yang meningkatkan pelepasan dopamin atau memblokir pengambilan ulangnya kembali neuron setelah rilis. Jalur dopamin otak lainnya terlibat dalam kontrol motorik dan dalam mengendalikan pelepasan berbagai hormon. Jalur dan kelompok sel ini membentuk sistem dopamin yang bersifat neuromodulator. Dopamin bekerja dengan cara meningkatkan ketakutan pompa jantung dan aliran darah menuju ginjal. Utamanya, obat ini digunakan untuk mengobati kondisi yang timbul pada saat Anda mengalami shock,
Dopamin membantu seseorang akan tetap fokus dan mengerjakan segala hal. Hormon ini bekerja dengan memberi respon pada saraf penglihatan. Jika dikandung dopamin dalam tubuh kurang, seseorang akan kesulitan untuk fokus. Selanjutnya, contoh hormon tumbuhan adalah gibberellin. Dengan rumus molekul adalah hormon yang ditentukan oleh tumbuhan. Dengan jamur rumus kimianya adalah C19H22O6. Gibberellin atau asam gibberelat adalah semua anggota kelompok hormon tumbuhan yang memiliki fungsi yang serupa atau terkait dengan biosai, GA1, GA. Hadir pada hampir sepanjang hidup tumbuhan dan diketahui mengatur perkecambahan, pemanjangan batang, pemicu pembuangan, perkembangan kepala sari, perkembangan biji dan pertumbuhan perikarp. Selain itu, fitohormon ini juga berperan dalam tanggapan terhadap rangsangan melalui regulasi fisiologis yang terkait dengan mekanisme biosintesisnya. Proses pemanjangan sel yang terjadi memiliki pengaruh langsung pada hormon auksin dengan mekanisme yang bekerja yang terjadi karena terbentuknya enzim proteolitik yang memiliki pengaruh yang besar dalam melepaskan asam amino triptofan atau hormon pembentuk auksin. Dengan demikian, hormon auksin yang ada dalam tanaman akan semakin meningkat sehingga polihidroksil asam sinamat terangsang dan dibentuk. Gibberellin merupakan hormon yang berfungsi sinergis atau bekerja sama. Dengan hormon auksin, gibberellin berpengaruh terhadap perkembangan dan perkecambahan embrio. Gibberellin akan merangsang pembentukannya enzim amilase. Enzim tersebut berperan memecah senyawa amilum yang terdapat pada endosperm atau cabang makanan menjadi senyawa glukosa. Glukosa merupakan sumber energi pertumbuhan. Apabila gibberellin diberikan pada tumbuhan kerdil, tumbuhan akan tumbuh normal kembali. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.